Oke, ini sudah nampak ya layarnya. Sudah kelihatan. Ya, panggilan cinta darinya yang selama ini tidak kita ketahui. Sahabatku semuanya, pernahkah sahabat ya mungkin baru-baru ini teman-teman semuanya sering mendapat peringatan ya dari BMKG atau seliweran ya di media sosial atau mungkin di televisi dan peringatan akan terjadi sebuah tanah bergerak atau bumi bergerak atau kita sering menyebutnya dengan gempa bumi. Kalau dalam disiplin katanya ilmu magnet rezeki itu adalah bumi yang bergerak gitu ya. Nah, ada sebuah hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sahih Bukhari gitu disebutkan bahwa tidak akan tiba kiamatnya, tidak akan tiba hari kiamat sehingga ilmu pengetahuan agama itu akan dilenyapkan. Ini adalah sebuah hadis memperingati adanya tanda-tanda kiamat. Kemudian banyak gempa bumi. Kemudian masa saling berdekatan atau waktu yang berlalu semakin cepat gitu ya, semakin cepatnya waktu itu berlalu. Kita seolah-olah nggak berasa gitu ya, hari ini kemarin perasaan baru hari Ahad, tiba-tiba hari ini sudah hari Ahad lagi gitu, satu pekan, dan tiba-tiba kita sudah ada di penghujung Ramadan, padahal perasaan kemarin baru dijalankan awal-awal Ramadan. Nah, seperti inilah tanda-tanda bahwa hari kiamat itu semakin dekat, sehingga banyak timbul fitnah gitu, banyak timbul fitnah dan banyak huru-hara atau peperangan atau pembunuhan atau orang bunuh diri gitu kan. Tetapi harta benda akan makin melimpah ruah di antara kamu. Nah, ini yang belum terwujud. Nah, ini akan terwujud. Sudah diramalkan oleh Rasulullah. Artinya banyak orang-orang yang tidak membutuhkan sedekah lagi karena merasa mereka sudah kaya. Nah, ini sebentar lagi akan terwujud. Mengapa saya bisa berkata demikian? Karena sudah ada tanda-tandanya. Ya, manakala nanti orang akan sibuk untuk berlomba-lomba mencari harta secara instan. Ada ya orang yang kepikiran saking pusingnya ya bagaimana cara supaya mendapatkan uang cepat dan instan, mereka lalu menghalalkan segala cara, misalnya dengan mengadakan trading atau forex gitu ya kan. Banyak kan sekarang sudah ada penipuan-penipuan yang demikian. Sesungguhnya itu penipuan, tapi orang-orang nggak sadar bahwa itu adalah sebenarnya penipuan. Dan ini nanti orang yang kaya dari jalur ini akan banyak gitu. Sudah ada tanda-tandanya gitu. Nah, ketika ya, tanda-tanda kiamat ini sudah dekat, ya, terutama dari ramalan-ramalan BMKG dari yang sederhananya adalah bencana alam, tanah yang bergerak gitu, dari atas ke bawah atau tanah longsor, kemudian gempa bumi, itu adalah sebuah alarm dari Allah untuk kita semua supaya apa? Lebih mendekatkan diri kepadanya. Namun sayangnya dari kita nggak paham. Nah, dari kita nggak pahamnya bagaimana? Sebenarnya Allah itu sudah kasih alarm buat diri kita. Itu dari banyak hal, nggak sekedar dari bencana alam. Bencana alam itu adalah sebuah alarm yang akhir, yang paling akhir yang Allah berikan kepada manusia supaya mereka itu segera sadar gitu kan. Tapi nggak sadar juga gitu. Makanya kalau nggak sadar juga makin banyak, gitu. Makin banyak gempa bumi. Nanti lama-lama ilmu pengetahuannya karena banyak orang yang tidak mau belajar, akhirnya dilenyapkan gitu. Bahkan di akhir zaman nanti gitu, Al-Quran itu huruf-hurufnya akan dilenyapkan oleh Allah. Tidak ada lagi orang yang bisa belajar. Ya, na'udzubillah min dzalik. Lalu hikmahnya atau sikap kita itu yang benar bagaimana? Nah, kita harus bisa mengenali panggilannya Allah. Ya, bahwa pertolongan Allah tidak akan terjadi kepada diri kita apabila kita tidak sadar akan dosa dan tidak mau melakukan prosesnya. Coba sederhananya seperti ini teman-teman ya. Kita setiap hari mau nggak langsung menyaksikan tayangan di televisi, terutama gosip artis gitu ya. Ada artis si A yang katanya sekarang lagi heboh-hebohnya meninggal dunia gitu ya karena disantet oleh artis si B, dan kita nggak tahu kita nggak tahu benarkah apakah si B itu benar-benar nyantet apa enggak gitu kan. Lah saya itu Bunda lihat beritanya di televisi di infotainment gitu ya, katanya yang menyantet bahwa si A meninggal ini adalah si B gitu kan. Emang Bunda lihat gitu. Emang kita lihat gitu bahwa si B yang melakukannya. Nah kan katanya gitu. Kalau masih ada katanya berarti kita mulai berprasangka pada orang lain. Dan sadar nggak sadar ya, prasangka kita yang tidak baik kepada orang lain adalah dosa.
Dan kadang kita meyakini itu gitu. Kayaknya gayanya wartawan meyakinkan bahwa di Pilpres ini ada kecurangan gitu kan. Lah kecurangan, kalaupun kecurangan yang kita tidak benar-benar melihat, lebih baik kita diam, nggak usah ikut banyak berbicara. Karena apa? Nantinya akan timbul pertentangan dan juga fitnah. Kalau kita menjadi pendukung seseorang ya di pemilu kemarin gitu, kemudian mereka merasa yang kalah dicurangi, yang menang itu karena curang dan lain sebagainya. Kita nggak tahu prosesnya itu, kan? Benar-benar curang atau enggak kita nggak tahu. Nyatanya, faktanya, gitu kan? Memang di daerah-daerah tertentu ya pilpres yang ini yang menang, pilpres yang itu yang kalah. Nah, kalau kita tidak mengetahui kondisi yang sebenar-benarnya, kita tidak jadi saksi di se-Indonesia Raya, lebih baik kita diam aja, gitu ya. Jangan ikut-ikutan berkomentar atau saya mendukung ini, saya mendukung itu. Setelah selesai coblos sudah, gitu kan? Saya sudah melaksanakan kewajiban saya, gitu. Saya sudah memilih, gitu ya. Sudah selesai, kita nggak usah memperdebatkan terlalu panjang. Biarlah itu jadi urusan mereka masing-masing. Kalau yang merasa dicurangi mau lapor silahkan, yang merasa menang jangan jumawa, gitu aja. Nah, yang perlu kita perbaiki, kita fokusnya kembali kepada diri kita sendiri. Orang kita ngikutin, misalnya kita ngikutin bahwa berita politik kita mendukung, menggebu-gebu begini begitu, apakah itu pengaruh sama kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita nantinya setelah mendukung paslon tertentu langsung ujuk-ujuk besoknya jadi kaya gitu kan? Kan enggak. Masih ada proses ya. Dari paslon pun masih ada proses gitu kan. Mereka akan melakukan mensejahterakan rakyat Indonesia, mereka juga masih ada proses. Nah, sambil menunggu proses itu selesai gitu kan. Nanti mana-mana Allah itu kita yang mengatur itu Allah gitu kan. Apa-apa yang ada di hadapan kita semuanya sudah diatur oleh Allah. Bahkan daun yang gugur dari pohon itu sudah ditulis di lauh mahfuz. Lantas apa yang kita khawatirkan? Yang terjadi pada diri kita saat ini bahwa kita itu nggak sadar sedang melakukan sebuah tindakan atau dosa yang menyebabkan akhirnya kita belum ajaib. Untuk itu Allah memanggil kita. Panggilan Allah itu banyak macam-macam caranya. Umpama saat kita bangun tidur di malam hari, kemudian terbangun di tengah malam kan? Karena digigit nyamuk. Karena digigit nyamuk gatal, kita garuk-garuk, kita dibangun. Nah, setelah bangun ternyata melek lihat jam, jam 2, setengah 3, kan hari-hari biasa nih. Nah, kita nggak sadar di situ. Tiba-tiba kita terbangun, itu buat apa? Ternyata yang membangunkan kita sebenarnya bukan nyamuk, tapi Allah gitu. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan kebaikan, sholat tahajud gitu. Nah, seringkali kita nggak sadar panggilannya Allah. Ya, panggilan dari panggilan kecil-kecil deh gitu kan. Umpamanya nih ya mudah aja untuk saat ini gitu kan. Sudah diingatkan. Ini sebentar lagi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kita menghadapi malam Lailatul Qadar kan. Ustadz Nasrullah kasih kesempatan buat kita untuk melakukan riyadhah bareng-bareng di 10 hari yang terakhir, yaitu melalui pembelajaran yang namanya Camp Online Magnet Rezeki. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu mendaftar ke Bunda Dinda gitu kan. Untuk melakukan proses ya buka perisai lebih lanjut bersama gurunda kita Ustadz Nasrullah. Tuh, banyak yang baca di grupnya. Harta MR sendiri memiliki lebih dari 2.000 member, baik yang ada di grup WhatsApp ya maupun ada di grup Facebook. Nah, yang baca banyak tapi yang respon tidak banyak. Mengapa? Karena menganggap sepele gitu ya. Ada juga yang menganggap itu kan mahal ya karena alasan finansial. Saya tidak ada uangnya, uang segitu mending buat beli baju kan. Kemudian ada yang menganggap saya sudah pernah menjalankan ilmunya, sudah pernah dengar gitu kan. Ada juga yang bilang saya tidak punya waktu, itu nanti ngezoomnya 5 hari full, di mana saya harus bekerja dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya ketahuilah, Bunda Susan punya kesibukan, saya juga punya kesibukan, tapi kami ya terus belajar. Karena apa? Karena kami ingin ditolong Allah, mengenali apa yang tidak tepat dari kami, apa yang benar, apa yang tidak, itu perlu diingatkan oleh orang lain, dan terutama itu diingatkan oleh guru. Setiap tahun saya dan Bunda Susan pasti mengulang COMR, enggak ada bosannya, tidak ada bosannya, dan kami bayar sama 400.000 teman-teman. Ya, jangan dikira CTMR-nya gratis, enggak. CTMR-nya juga bayar, tanya Bunda Susan. Benar nggak Bunda Susan kita bayar? Tetap
tetap bayar. Kita bayar, teman-teman. Nah, kenapa? Karena itu proses untuk membukanya perisai adalah mengeluarkan investasi untuk ilmu. Gitu. Jangan kita maunya yang gratisan banyak kok. Gitu. Kita baca buku di mana ada perpustakaan yang gratis bisa. Ya. Kemudian kita lihat pengajian-pengajian, mungkin ustadznya yang gratis gitu. Bunda, bukankah agama tidak boleh dijual belikan? Ini bukan memperjualbelikan agama, tapi bagaimana kita bisa menghargai ilmu, gitu kan? Setelah itu ilmu yang kita dapatkan sudah adilkah kita? Umpama kita melihat di YouTube pun, ya di YouTube, kajiannya gratis Ustadz Haji Hidayat, Pak Nas juga ada di sana gratis. Tapi yakinkah teman-teman itu gratis? Enggak ada yang gratis di dunia ini. Teman-teman ngeluarin kuota pakai duit enggak? Pakai duit, tidak ada yang gratis ya. Sekadar kuota pun kita harus membeli. Maka itulah teman-teman ya, semakin banyak kita berinvestasi, sebenarnya itu tabungan kita makin banyak. Ya. Teman-teman nabung sukarela nabung perpanjangan RFF, LOP setiap bulan, itu nabung. Bukan memberi sedekah sama Bunda Vita atau Bunda Susan, enggak. Tapi itu nabung, tabungan buat akhirat nanti. Nanti suatu saat teman-teman akan diperlihatkan oleh Allah. Ini loh jumlah tabungan kamu selama investasi belajar di MR nominalnya berapa. Itu nanti akan kelihatan. Dan nah saat itulah nanti kita akan wah seandainya waktu itu saya mengikuti pembelajaran yang ini waktu Bunda Susan dan Bunda Vita kasih tahu, saya ikut semua, tabunganku pasti lebih banyak gitu teman-teman. Kalau sedekah ilmu atau sedekah macam apapun itu adalah bentuk tabungan kita di akhirat nanti. Dan tabungan itu nanti akan diwujudkan oleh Allah ya kan, dalam bentuk nanti timbangan apa? Amal kebaikan kita. Apakah tabungannya banyak ataukah tabungan kita tidak banyak? Nah, disitulah nanti Allah akan menimbang. Kalau tabungan kita banyak, otomatis dong kita masuk surga ya di yaumil mizan nanti. Ya, setelah kita dihisab, kita ditimbang. Kemudian kalau tabungan kita nggak cukup, ya mohon maaf gitu kan. Kamu harus melewati Siratal Mustaqim ini. Kalau Siratal Mustaqim ini terlihat tidak lebar di mata engkau karena memang seperti lambut yang dibelah 7, nanti engkau akan jatuh. Ya itu karena dosa-dosa yang kita lakukan gitu. Makanya ketika ada peringatan, ambillah. Ketika ada peringatan, ambillah dengan keyakinan dan kesungguhan yang terbaik yang engkau miliki gitu. Jangan sampai kita mengambil peringatan yang paling ringan, karena itulah kalau paling ringan nanti hasilnya juga jadi paling receh gitu. Yakin nggak? Yakin gitu. Lakukan itu. Lalu sebenarnya alarm panggilannya buat kita ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari 3 hal ini. Cuma 3 hal ya, kemana-mana 3 hal ini. Ya. Ketika kita tidak sehat, ketika finansial kita terganggu, ketika keluarga kita kurang harmonis, itu sebenarnya Allah sedang manggil kita. Buat apa? Kembali kepadanya. Supaya apa? Kita bisa kembali kepadanya dengan hidup enak, mati juga enak. Yakin nggak? Misalnya saat ini, mungkin dari kita ada yang nggak sehat, saat puasa sampai gangguan lambung gitu ya. Yang sering saya dengar adalah gangguan lambung. Ya, saya termasuk jenis orang itu. Saya termasuk orang yang sering kena gangguan lambung saat berpuasa. Tapi alhamdulillahnya itu 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang ini saya puasa full terus, kecuali saya memang ada halangan. Karena apa? Saya nggak merasakan perut saya sakit lagi, saya nggak merasakan asam lambung naik sampai tenggorokan lagi. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Mungkin satu wasilah dari buka perisai terus-menerus lewat Al-Waqiah ini, RFF dan LOP ini. Yang kedua, ya, menjaga ilmu, magnet rezeki. Saya berusaha untuk benar-benar mengamalkan yang namanya spiritual meter. Ternyata penyakit asam lambung itu ya, ada karena emosi kita, emosional. Kita orang yang mudah marah, mudah tersinggung. Kalau ada orang yang menasehati, ya disenggol dikit langsung der gitu kan. Nah, inilah ya yang namanya penyakit asam lambung. Teman-teman pikir asam lambung itu apa? Dia makhluk loh. Dia makhluk. Makhluk gimana Bunda? Asam lambung itu kan adanya di lambung. Dan ketika lambung kita nggak nyaman, itu akan ada pergerakan dari emosi kita. Emosinya bergerak, lambungnya bergerak gitu kan, lama-lama panasnya bukan karena makanan ya, karena makanan kita nggak bisa menjaga makanan, misalnya berminyak, gorengan, santan, pedas, asam
itu penyakit jenis makanan yang menimbulkan penyakit asam lambung. Itu kita makan. Siapa yang makan? Kita kan. Karena apa? Kita melanggar apa? Pantangan gitu. Makanan itu terlalu berlebihan sehingga menyebabkan asam lambung kita naik sampai ke tenggorokan. Yang mendorongnya siapa? Kita sendiri gitu. Makhluknya siapa? Ya kita ini gitu. Ya, maka itu sadarilah gitu, sadarilah panggilannya Allah. Kalau kita nggak sehat, jangan bilang bahwa Allah nggak sayang sama kita. Ya. Jangan bilang bahwa Allah nggak sayang sama kita. Coba lihat Bunda Susan, sehari tidur berapa jam Bunda Susan? Paling maksimalnya 5 jam atau 4 jam. Tapi Bunda Susan sehat-sehat saja. Kenapa? Gitu. Di bulan puasa ini Bunda Susan alhamdulillah saya terlihat sehat gitu, lebih sehat daripada Ramadan yang tahun lalu. Karena apa? Gitu. Berlatih. Ya, rahasianya adalah mau berlatih. Kalau kita nggak mau berlatih, kan, bagaimana kita mengatasi emosionalnya kita, bagaimana kita mau mengatasi energi guburnya kita nggak akan dapat yang namanya kesehatan. Begitu juga dengan rezeki finansial. Ya, rezeki finansial kita, ya, mungkin saat ini teman-teman ada yang finansialnya kok saya nggak ajaib-ajaib seperti Bunda Anu yang utangnya semakin menipis, tapi utang saya kok masih segini-gini aja gitu, nggak lunas-lunas gitu. Kenapa ya? Karena kita nggak sadar, kita itu nggak pasnya di mana, belum sadar gitu kan. Begitu juga dengan keluarga. Bagaimana Bunda, kenapa suami saya masih begitu gitu kan. Nah, perbaikan dari diri kitanya bagaimana? Apakah kita masih begitu sama dengan yang kemarin gitu kan? Sikap kita sama suami belum diperbaiki, ya. Sikap kita sama anak tidak diperbaiki, bagaimana merawat terumbu karangnya, bagaimana mendoakan. Ini penting teman-teman. Mendoakan suami, mendoakan anak. Di dalam doa, terutama ibu-ibu ya, mustajabnya luar biasa. Ibu-ibu yang mendoakan suaminya itu lebih cepat dikabulkan. Seorang istri yang mendoakan suaminya lebih cepat dikabulkan daripada seorang ibu yang mendoakan anaknya. Jadi ketika Bunda berdoa ke anak dan ketika Bunda berdoa ke suami, lebih cepat mustajab Bunda berdoa untuk suami dulu daripada ke anak dulu. Nah, ini kenapa Allah bilang surga itu ada di telapak kaki ibu. Siapa yang harus kita sayang ya Rasul gitu kan. Seorang sahabat tanya, ibumu 3 kali gitu. Ya berarti kan wanita gitu kan. Nah itu luar biasa. Sebenarnya nasihatnya itu bukan hanya untuk ibu, tapi sebenarnya untuk wanita. Ketika seorang wanita mampu mengendalikan dirinya, emosinya, ya, terutama kepada suaminya, kepada anaknya, sehat. Makanya, ya, setan itu punya senjata. Kalau pengen merusak suatu keluarga, akhlaknya suatu keluarga, itu yang harus kita rusak adalah akhlaknya ibunya dulu. Jadi dijadikanlah dia ibu yang suka mengeluh, dijadikanlah dia ibu yang suka ngomel-ngomel, dijadikanlah ia seorang istri yang tidak bersyukur dengan keadaan apapun yang sudah suaminya beri. Nah, emosi menumpuk jadi sampah atau luka batin, dan akhirnya itu menjadi dosa perisai penghalang. Ya, suami makin nggak deket, finansial makin hancur, kesehatan otomatis jadi balik lagi ke sini gitu. Kesehatan, finansial, keluarga saling satu sama dan terhubung. Nah, teman-teman semuanya gitu, apa yang kita cari di dunia ini? Tentunya kita ingin ketenangan dan keajaiban. Nah, lalu bagaimana cara kita bersikap? Nah, bagaimana cara kita bersikap agar ya kehidupan finansial kita, keluarga kita, keajaiban kita itu makin ada. Mau rumah, mau mobil itu cepat dapatnya. Nah, ini sikap yang benar teman-teman. Boleh dicatat dulu ya. Ada sikap istirja. Apa itu sikap istirja? Bagaimana kita bersikap ketika terjadi tumbukan pertama di Paradox of Candy. Istirja adalah sikap ya manakala seseorang yang ditimpa musibah dia selalu berkata qalu innalillah wa innalillahi rajiun. Itu adalah sikap istirja, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Sudah belum kita melakukan itu gitu. Sudah belum kita melakukan bahwa setiap kali ada persoalan tumbukan apapun kita bilang innalillah.
Jangan innalillahi untuk orang yang udah mati gitu. Orang mati udah jelas dia kembali kepada Allah. Tapi umpama kita ada tabrakan gitu ya, kita kesenggol orang lain gitu. Bilang innalillah enggak? Bilang nggak selama ini? Nah, inilah yang harus kita sadari teman-teman ya. Jadi untuk itulah ya, ketika terjadi tumbukan pertama kita harus berkata semua ini berasal dari Allah, karena daun jatuh aja berasal dari Allah, bumi bergerak berasal dari Allah. Nah, kita ada bersatu di pengajian ini juga dari Allah. Maka sadari sikap yang pertama adalah kita ini milik Allah. Kemudian kita beristighfar. Bagaimana ketika ada persoalan yang tidak tepat di hadapan kita, bilang astagfirullah hal azim wa atubu ilaihi. Nah, wa atubu ini berkaitan dengan taubatnya gitu ya, dalam hakikat istighfar. Mungkin teman-teman yang ikut RMR Ramadan gitu kemarin sudah dijelaskan bahwa istighfar itu adalah lebih dari sekedar bilang astagfirullah tapi menunjuknya ke orang lain. Kebanyakan dari kita gitu ya, bilang astagfirullah tapi menunjuknya ke orang lain bahwa mencari kambing hitam gitu ya. Kalau ada persoalan misalnya gitu ya, ini ada sebuah persoalan bahwa besok ya Pak Bupati nggak jadi hadir karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki di dokumennya karena beliau tidak berkenan. Dokumen tadi yang membuat adalah Bunda Pita gitu. Bunda Pita yang bikin dokumen nggak pas, jadi beliaunya nggak bisa hadir. Nah, saya nggak mau disalahkan. Enggak kok, itu yang ngetik adalah Pak B gitu. Sering kita lakukan ketidaktepatan kita gitu. Mungkin seorang suami atau seorang istri itu bertengkar tuh, pasti saling menang, enggak kamu yang salah, saya yang benar. Kita nggak mau beristighfar, tapi astagfirullah, bilang astagfirullah, tapi menyalahkan orang lain. Astagfirullah mas, bukan astagfirullahnya ke saya gitu. Nah, padahal astagfirullahnya yang baik adalah menurunkan garis kebenaran. Saya yang salah, ampuni saya siap belajar. Menurunkan garis kebenaran. Apabila ada orang yang tidak pas, itu persoalannya adalah mungkin yang salah dia, secara kasat mata yang salah dia, tapi kenapa dia dihadirkan di hadapan mata kita, itu berarti karena kita yang salah di hadapannya Allah gitu. Anak mecahin gelas, yang salah siapa? Anak yang mecahin gelas karena larinya kencang banget, buk gitu kan. Kita yang istighfar, astagfirullah, karena nggak bisa mendidik anak dengan baik gitu ya, menjadi anak yang kalem gitu. Coba kita yang astagfirullahnya ke diri sendiri, nanti energinya ke anak juga nyampe gitu. Karena ibu yang salah, nah ya sudah, sekarang ibu yang bersihkan gitu. Setelah istighfar lalu kita melakukan taubat yang benar. Taubat, salah taubat, jangan hanya salah taubat tapi nggak mengerti hakikat. Nah, ini kebanyakan diri kita yang pasnya di sini. Salah taubat. Saya sudah salah taubat Bunda setiap malam. Salah istighfar juga baca 1000 kali. Tapi entah kenapa keajaiban saya enggak dapat, karena masih digenggam Bunda, belum dirilis gitu ya. Taubatnya masih ada di mulut, ya belum di hati, belum di amalan, belum di perbuatan. Ya, orang-orang yang benar-benar bertaubat itu enggak mau lagi, sudah jera, benar-benar jera, atau bahasa Jawanya orang kilo, melakukan sebuah dosa lagi, enggak mau dia berdosa lagi. Ini sudah kapok gitu ya, sudah kapok saya berbuat seperti ini, saya nggak mau menjadi umat yang dilaknat oleh Allah. Misalnya sebagai ustadz ya, ada seorang ustadz yang Anton Medan, beliau ini adalah seorang residivis gitu ya, dari narapidana, dari narkoba dan lain sebagainya. Itu udah benar-benar yang namanya maksiat sudah dijalankan semuanya gitu. Termasuk Ustadz Felix Xiao, beliau adalah seorang non muslim gitu ya. Nah, makin kesini beliau bertaubat, sabar dan sadar, tidak mau melakukan hal-hal yang tidak tepat lagi di matanya Allah. Akhirnya beliau benar-benar menjalani pertaubatannya dengan baik, dengan bangkit, bergerak dan istiqomah. Nah, ini saling berkesinambungan ya teman-teman. Ada keterikatan dari 6 hal ini. Pertama, kita harus istirja, ya, mengucapkan semua persoalan dari Allah, lalu menurunkan garis kebenaran dengan istighfar kita. Kemudian kita mau bertobat, lalu bangkit. Bangkitnya kita ini bangkit yang seperti apa? Ya, setelah ikut RFF LOP mungkin 1,5 tahun gitu ya, hampir 1,5 tahun kita RFF LOP, kita sudah melakukan kebangkitan sampai mana? Apakah kita mau mengajak orang lain bangkitnya, dengan bergeraknya kita bisa mengajak orang lain, atau justru
tidak melakukan itu. Sudah istirja, istighfar, taubat, tapi kita tidak bangkit, tidur, tidak bergerak, ya, tidak menularkan keajaiban orang lain, ngasih tahu kebaikan, info apapun kepada orang lain. Dan efeknya pasti yang ketiga, ya efek yang terakhir atau efek yang keenam ini, setelah bergerak ini, istiqomahnya kita nggak dapat. Oh, udah tahu kok ilmu mana rezeki adalah duduk diam rezeki datang, berarti sholat taubat turun garis kebenaran udah selesai. Tapi kita nggak bangkit, nggak bergerak, dan akhirnya kita nggak istiqomah. Gitu. Kalau ya kata terakhir ini istiqomah itu bisa didapatkan kalau kita mau bangkit dan mau bergerak menghadapi apapun tantangan, persoalan ketidakmudahan yang hadir di hadapan kita. Tularkan. Walau sekedar men-share secara japri saya keajaiban lentera Ramadan kepada orang lain, itu kita sudah termasuk bergerak. Gitu. Ngajakin orang yang belum masuk grup MR supaya masuk grup MR. Gitu. Kita ajakin dulu meskipun mereka awal-awalnya diam, tapi sebenarnya mereka itu memperhatikan. Orang-orang yang terlihat diam di grup-grup reguler, sebenarnya mereka itu memperhatikan dan sebenarnya kepengen banget. Tinggal bagaimana cara kita memberikan empati kepada orang-orang yang diam itu agar benar-benar 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki ini ada gitu. Meharisi efeknya dari diri kita sendiri nular ke orang lain. Jangan sampai apa yang kita sudah lakukan kita ajaib sendirian lalu kita simpan. Nah, seperti awal tadi saya bilang, nanti terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang, akhirnya mutah lagi kan, ilmunya nggak didapat. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Siap untuk istiqomah semuanya ya. Nah, Allah memberikan ujian kepada diri kita ini. Ya. Allah memberikan ujian kepada diri kita ini sebenarnya nggak lain dan bukan supaya kita kembali pada tingkat kepasrahan yang tinggi. Kekuatan manusia yang terbesar akan muncul ketika kita ada pada tingkat kepasrahan yang tertinggi. Terserah Allah deh. Maka ketika kita bilang terserah Allah deh, benar-benar pasrah, besok mau bayar utang bagaimana saya enggak tahu. Pokoknya saya hadapin aja. Nah, baru-baru ini ada bunda yang ajaib, meskipun ajaibnya kecil, kita syukuri gitu. Bunda, besok hari Senin, saya itu ditagih amanah sekian juta, tapi saya belum ada uangnya sama sekali. Bunda sudah melakukan prosesnya kan, udah ngikutin apa yang saya bilang bahwa Bunda buka perisai, salat taubat, kalau bisa garpu talanya terus lanjut dan lain sebagainya gitu. Jalankan ilmu magnet rezekinya. Karena yang terakhir adalah Bunda harus besok pagi merawat terumbu karang. Caranya Bunda hadapi dengan senyum aja gitu ya. Rilis tiap pekan di RFFLOP, maka besok pagi Bunda harus tenang, senyum ya. Bahagia aja, jangan kasih syarat apapun. Meskipun mereka memberi syarat yang nagih hutang kepada Bunda, hadapin gitu, jangan takut. Bunda pasrah sama Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada Bunda. Gitu saya bilang kan. Nah, setelahnya besoknya dia WA lagi hari Seninnya. Bunda Vita, alhamdulillah terima kasih. Ya kemarin minggu lalu saat saya ditagih orangnya marah-marah, tapi orangnya yang Senin kemarin nagih ya nggak marah-marah lagi. Nah, dia malah memberi waktu perpanjangan sampai saya lapang gitu. Masya Allah, itu sudah keajaiban. Lakukan terus ya, istiqomah terus ya. Apa yang mau kita dapatkan targetnya, impian-impian kita itu lakukan terus. Prosesnya jalankan terus, bergerak terus, tekun terus ya. Jangan berhenti. Tularkan meskipun kita sudah ajaib sedikit, tularkan kepada yang lain. Karena sedikit menularkan nanti kita lama-lama akan menjadi lebih baik lagi. Dan berikutnya adalah kekuatan titik balik. Ada tips ya, ada tips ketika teman-teman sudah masuk zona kuantum. Alhamdulillah teman-teman yang ada di privat RFFLOP ini adalah teman-teman yang sudah masuk atau sudah ada di zona kuantum, yaitu zona ketakwaan, yang istiqomah untuk melakukan RFFLOP setiap pekannya. Nah, 3 hal ini yang harus kita perhatikan dalam zona kuantum ini adalah ketika kita bertaubat memohon ampun atas segala dosa. Nah, kemudian kita bisa ikhlas menerima segala ketentuan Allah, lalu kita pasrahkan dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, jadi udah taubat nih kitanya, udah ikhlas aja nih. Nah,
Ikhlas menerima persoalan. Mungkin saat ini ada di Ayah Ahmad ada persoalan finansial bagaimana yang belum selesai. Mungkin ada di Bunda Murti persoalan yang lainnya, ketidaksehatan atau apa gitu kan. Ikhlas, terima. Gitu. Udah bagiannya Allah kok gitu. Serahkan aja udah. Biar Allah yang menyelesaikan. Saat kita pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Allah, maka nanti Allah yang akan tolong dan menurunkan keajaiban. Kalau teman-teman belum pasrah, kalau teman-teman masih ada galaunya, kalau teman-teman masih ada sedikit ketidakpercayaan, sedikit tidak keyakinan 1% aja, nggak dapat, ya nggak dapat titik pertolongan Allah. Pokoknya ikhlas, nanti mau dilaporin polisi ikhlas gitu. Tiba-tiba apa yang terjadi dibalik gitu, malah orangnya memperpanjang waktu untuk piutangnya kita yang belum terbayarkan dan lain sebagainya. Lalu teman-teman semuanya, bedakan antara PHP dan PHB. Ya, apa itu PHP? Kalau PHP teman-teman pasti sudah tahu. PHP artinya pemberi harapan palsu. Pemberi harapan palsu. Seringkali kita bersikap PHP sama diri kita sendiri, memberikan harapan yang semu sama diri kita sendiri. Kok bisa Bunda? Gitu kan? Iya bisa. Gitu kan? Misalnya ada tadi kan anak mecahin gelas. Contoh yang paling sederhana, anak mecahin gelas. Terus kita memberikan harapan sama diri kita sendiri, anakmu salah. Nah, anakmu yang salah karena suamimu suamimu juga yang salah gitu. Suamimu salah karena dia ada duduk di dekatnya anakmu saat di meja makan, tapi dia enggak memperhatikan anakmu. Sibuk aja makan sambil lihat HP gitu. Ada suami yang makan sambil lihat HP. Nah, setelah itu kita kan nggak tahu bahwa segala sesuatu yang hadir di hadapan kita semua sudah ketentuan dari Allah. Gelas yang pecah sudah ketentuan dari Allah, gitu kan? Kita memberikan harapan palsu kepada diri sendiri. Kamu benar, suami salah, anak yang salah. Enggak, kita nggak, ya nggak, gitu kan? Nah, setelah itu akhirnya apa? Kita memberi harapan yang semu buat diri kita sendiri. Garis kebenaran kita tinggi, hanya persoalan lagi. Inilah yang namanya PHP, memberikan harapan palsu untuk diri kita sendiri. Coba teman-teman memberikan PHB, memberikan pemberi harapan yang benar. Jadilah untuk pemberi harapan yang benar. PHB buat siapa? Buat diri sendiri. Bagaimana Bun memberi harapan yang benar buat diri kita sendiri? Dengan menurunkan garis kebenaran. Saya yang salah, ya. Jadi kita nggak emosi kalau ada anak yang mecahin gelas. Terus dolanan pencilaan. Ya ibu-ibu gitu kan. Tuh kan lihat kan, jadi gelasnya pecah kan, kamu kan. Nah, ini kita jadi PHP gitu, nggak mau disalahkan. Kalau kita mau menjadi seorang yang benar, nggak usah marah gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah dek, ibu yang salah, maaf ya dek ya, ibu nggak memperhatikan kamu tadi sehingga kamu nggak lihat kalau di situ ada gelas, gitu kan. Nah, itulah memberi harapan yang benar untuk diri kita sendiri. Nah, supaya kalau kita bisa bertindak demikian, kita tidak terjebak dengan perisai kita, gitu. Nah, PHP dan PHB ini sebenarnya masih lemah. Nah, meskipun kita bersifat menurunkan garis kebenaran, tapi kadang-kadang kita belum pasrah kepada Allah. Maka dekatilah PHS. Apa itu PHS? Pemberi harapan sebenarnya. Siapa pemberi harapan sebenarnya? Allah. Gitu, ya. Jadi ketika kita sudah bisa menjadi seorang yang PHP, kita kan sudah mulai bisa tuh membuka perisainya dan menurunkan garis kebenaran. Nah, lalu kita pasrahkan ke Allah. Ya Allah, sudahlah, ini anak saya memang jenis anak hiperaktif. Saya serahkan kepada Engkau, pemberi harapan yang sejati untuk anak saya. Bagaimana nantinya dia, saya akan berusaha untuk menjadi ibu yang baik dengan mendoakan dia, memberikan arahan-arahan yang baik kepada dia. Maka tolonglah saya. Pasrah udah kita bilang, maka tolonglah saya menjadi orang yang pandai bersyukur masih punya anak, gitu. Ya teman-teman semuanya, bisa ya kita dari PHP menjadi PHB lalu mendekati PHS, pemberi harapan sejati, pemberi harapan yang benar. Harus bisa Bun. Maka itu kita memerlukan proses rilis, ya, melepas. Kayak hari ini nih kita udah melepaskan barusan kita. Diriwayatkan, ini ada sebuah hadis ya. Diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu.
Aku tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah selama 1 tahun. Yang membuatku tidak mau pergi dari beliau adalah hanya ingin bertanya tentang pengetahuan. Sedangkan apabila seseorang di antara kami berhijrah tidak pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apapun. Lalu aku bertanya kepada beliau tentang kebaikan dan dosa. Rasulullah bersabda, kebaikan adalah budi pekerti yang luhur, sedangkan dosa ialah sesuatu yang menimbulkan keraguan dalam hatimu dan engkau tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Jadi artinya, manakala hati kita sedang dalam keraguan, ragu ini benar enggak, saya begini benar enggak, berarti kita sedang melakukan dosa. Dan kita malu kalau diketahui oleh orang lain. Seperti halnya, mohon maaf, saya bilang kalau kita kentut, ya kentut, senang nggak kalau orang lain suka, ya tiba-tiba bos itu kok ada bau, siapa yang kentut, kan kita pasti diem aja. Tidak suka kalau hal itu diketahui oleh orang lain, padahal orang lain yang kebagian tidak enaknya di situ, gitu kan. Nah, gitu. Ringannya di situ. Dan manakala hati kita masih gelisah ketika ada hutang, hati kita masih ada gelisah kalau suami kita belum baik, hati kita masih ada gelisah kalau anak-anak kita belum baik, berarti kita masih diliputi dengan dosa. Maka teman-teman semuanya, ya, kita harus selalu berhati-hati dengan yang namanya dosa. Sadari kita ini adalah makhluk yang setiap hari rentan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Untuk itu kita perlu proses untuk melepaskan, untuk merilis semua hal, kemelekatan yang tidak baik dalam diri kita. Seperti ini, ya. Seperti saat ini, pagi ini kita lakukan meriadoh, meriadoh semua hal yang sudah pernah kita lakukan 1 pekan kemarin. Teman-teman kan nggak bisa ngitung dosa sendiri apa. Nah, teman-teman nggak tahu dosa sendiri apalagi 1 minggu dicatatin nggak. Tapi Allah catat dengan teliti, dengan hati-hati, gitu kan. Semuanya ada. Siapa yang mencatatnya? Sudah ada malaikatnya, malaikat Raqib dan Atid, gitu kan. Maka kita harus hati-hati, teman-teman. Kalau mau ajaib terus, selain kita pasrahkan semuanya, kita tadi sudah melakukan proses istighfar, pertaubatan dan lain sebagainya segala macam. Maka untuk hal atau untuk yang harus dilakukan berikutnya adalah senantiasa berhati-hati dalam dosa akan dosa, gitu kan, supaya ketidaktepatan kita ini nggak akan terjadi lagi di kemudian hari. Nah, sebab hajat kita yang belum hajat itu, ya, terdiri dari 2 hal ini, ya. Akhlak kita 89% dan teknik kecerdasan kita 11%. Kenapa? Akhlak kita yang belum 89% ini, coba perhatikan teman-teman. Kalau akhlak kita bisa 80% baik, ya, segala LOP akan mudah terwujud. Meskipun kita adalah orang yang tidak pintar, ya. Mungkin secara akademis kayak saya nggak pernah ranking 1. Ini belum pernah. Dari SD, TK, ya, TK, SD, SMP, SMA, saya belum pernah ranking 1. Sampai kuliah saya bukan peraih cum laude. Ngaku saya jujur, ya. Tapi sudah ada keajaiban yang saya rasakan. LOP saya banyak yang terwujud karena saya merubah akhlak saya dari sebelum mengenal MR, ya. Sebelum mengenal MR saya adalah orang yang emosional, mudah mengeluh, mudah marah, galak, gitu ya, sama orang lain. Ya, bahkan saya ingat benar, gitu ya, saya merasa berdosa sama orang tersebut. Saya pernah mukul seorang anak laki-laki ketika saya SMA. Teman saya di mana sekarang, saya pengen minta maaf, tapi belum ketemu. Saya hanya bisa melakukan sholat taubat, gitu. Itu teman-teman, itu karena saya mudah emosi waktu itu, gitu. Dan setelah mengenal MR ini, saya berusaha untuk berubah, gitu, merubah segala ketidaktepatan yang pernah saya lakukan di masa lalu, ya, dengan kesadaran diri saya dan benar-benar, ya Allah, saya mohon ampun kepada Engkau, saya salah, ya, saya salah, saya sering mengucapkan begitu. Sama Bunda Susan juga bilang, saya tahu saya salah Bunda, gitu. Kemudian saya minta ampun sama Allah, ya, dan kemudian saya perbaiki lagi, meskipun sedikit tertatih atau bagaimana, gitu. Nah, inilah kombinasi untuk keajaiban kita. 2 hal ini, teknik kecerdasan hanya 11% yang bisa memberikan pengaruh untuk diri kita, ya, tapi akhlak kita yang sangat-sangat berpengaruh untuk keajaiban diri kita sendiri.
Nah, gitu aja teman-teman ya intisari yang bisa saya rangkumkan dalam materi kajian kita pada pagi hari ini tentang panggilan cinta dari Allah ya teman-teman. So, mudah-mudahan bisa menyadari ya apa yang harus kita lakukan saat ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dan terpenting untuk saat sekarang adalah bagaimana supaya diri kita ini bisa meraih keajaiban lewat malam Lailatul Qadar. Insya Allah semuanya bisa dapat ya mulai malam nanti ya. Dari sholat tarawihnya kita rajin. Kalau mungkin perempuan takut itikaf di masjid, misalnya bapaknya belum ada, mungkin ada yang suaminya yang tinggal di luar kota ya, silahkan itikaf untuk perempuan bisa dilakukan di rumah ya, di dalam mihrab, ada di dalam ruangan khusus ya. Di sana teman-teman memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, kemudian sholat taubat, sholat sunnah seperti tadi yang di awal sudah Bunda Susan sampaikan ya, membaca doa khusus ya Allahumma innaka afu tuhibbu afa wa'fu an. Nah, silahkan itu dibaca berulang-ulang sebanyak mungkin gitu ya di waktu-waktu tertentu, dan lakukan munajat, panjatkan doa kepada Allah. Yang terpenting adalah saat iktikaf adalah proses pertaubatan teman-teman itu bisa bersungguh-sungguh ya, tadi sampai ke hati disertai dengan kepasrahan. Nah, tadi kepasrahan adalah titik awal ya kita bisa menjadi ajaib, benar-benar pasrah sama Allah tuh. Sama Allahnya benar-benar yakin dan percaya bahwa Allah itu bisa menolong kita. Nah, kalau teman-teman belum yakin, kalau teman-teman semacam masih ada ragu, apa iya sih Bunda bilang, Bunda Vita bilang, Bunda Susan bilang begini-begini, nanti kita langsung ajaib. Nah, kalau masih ada keraguan, artinya kita masih ada dosa, nggak percaya sama apa yang diucapkan oleh gurunya, nggak percaya dengan apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran gitu. Karena masih tebalnya perisai dari diri kita sendiri, kita nggak sadar sama dosa kita gitu. Nah, makanya diperlukan usaha berlatih terus dan berlatih terus gitu ya teman-teman. Masuk lagi ke COMR Ramadannya, kalaupun belum ada waktu kan ada rekamannya gitu kan. Ada yang belum bisa ikut karena tidak bisa ikut live-nya ya, kita bisa menyaksikan rekamannya. Kita selalu dapat energi kebaikan terus-menerus, menggulung, membumbung, menjunjung, meninggi, menambah, menjumlah, dan lain sebagainya. Itu adalah usaha dari diri kita sendiri, bagaimana mau terus naik gitu, naik apa, naik level kepantasan diri untuk meraih keajaiban. Karena di level yang tinggi inilah keajaiban kita bisa didapatkan di zona ketakwaan atau zona kuantum yang kita usahakan. Nah, karena zona kuantum tidak bisa didapatkan dari hal-hal yang kita cuma melakukan pengajian kuping aja, jiping, ngaji kuping, yang melihat di YouTube aja sendirian doa terus sampai 100.000 jumlahnya 1 juta, tapi nggak ajaib-ajaib gitu, karena nggak ada pembimbingnya. Lebih cepat kalau kita belajar disertai dengan pembimbingnya. Apalagi di COMR Ramadan pembimbingnya adalah Ustadz Nasrullah ya. Bagaimana Ustadz Nasrullah yang minus 21 miliar bisa lunas terbayarkan, ditolong oleh Allah gitu. Apakah kita nggak pingin bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke berapa kota Ustadz Nasrullah sudah ke 34 negara apa ya kurang lebih gitu kan. Umrohnya sudah 39 kali. Apa nggak pingin kita demikian? Bilang dong, aku mau dong kayak Ustadz Nasrullah. Kalau mau dong, maka ikuti. Kan? Kalau mau sukses kayak Bunda Susan, ikuti Bunda Susan. Kalau mau suksesnya kayak Ustadz Nasrullah, ikuti Ustadz Nasrullah. Kayak Bunda Susan mau sukses kayak Ustadz Nasrullah, maka saya ikutin terus. Nggak ada bosan-bosannya. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Karena disitulah saya berlatih, menajamkan pisau. Pisau apa? Pisau pengetahuan, pisau ilmu, pisau investasi ya untuk otak. Gitu. Jadi ini adalah investasi leher ke atas, dan itu yang akan abadi. Nilai uangnya nggak masalah gitu, nilai uangnya nanti akan diganti Allah gitu. Dan saya yakini itu, setiap saya berinfak belajar ke mana rezeki pusat, Allah selalu balikin lebih banyak, berkali lipat 400.000 bisa jadi 4 juta gitu, dibalikin sama Allah kan. Maka sadari itu gitu. Kita harus benar-benar ya, yakin dan percaya, sudah itu aja, yakin, percaya, pasrah, insya Allah kita bisa ajaib. Selalu berhusnudzon billah. Ya demikian teman-teman apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada ketidaktepatan dalam berkata-kata. Ya waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Bunda Susan untuk closing statement dan doa kafaratul majelisnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bunda Vita untuk materinya, menambah semakin kita mudah sekali nanti praktek, diingatkan kembali bahwa faktor keajaiban itu adalah 11% kecerdasan, berarti sekitar 12% dari pikiran sadar gitu ya. Kemudian 89% dari adanya akhlak kita. Berarti akhlak ini adalah hasil dari gerakan bawah sadar. Gerakan bawah sadar 88%, 89%. Nah, itu diingatkan kembali. Nah, kemudian pada saat kita sadar seperti ini, makanya harus memperbanyak riyadhah untuk menampung energi sampai ke bawah sadarnya nanti, membentuk adanya akhlak yang baik. Tanpa sadar nanti keajaiban bertubi-tubi berdatangan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah pentingnya kita menjalankan riyadhah walaupun bacaannya sama gitu ya. Kemudian yang dibahas ya mana rezeki sama. Karena apa? Karena makanan bawah sadar itu adalah ilmu agar nanti kita mudah ajaib. Nah, ada pertanyaan Bunda Pita. Di Google Meet ada pertanyaan dari Bunda Sylvia. Ya, kelihatannya coba Bunda Pita dilihat. Ada pertanyaan bagaimana kalau masih menstruasi gitu ya. Ya Bunda Sylvia ya. Jadi untuk ibu-ibu yang masih menstruasi itu saya sudah share ya yang ada di grup ya. Bagaimana bacaan zikirnya? Ya berarti kalau yang menstruasi di rumah ya ndak usah ke masjid, kemudian ndak usah melaksanakan sholat ya, ndak usah melaksanakan sholat, baca zikir aja ya. Baca zikir ini adalah bagian dari membaca Al-Quran tetapi sudah dihafalkan gitu ya. Jadi ndak usah buka Al-Quran kan ya. Nah bacaannya ini zikirnya ya dari ta'awudz 7 kali, istighfar lengkap 7 kali, kemudian la haula wala quwata illa billah 7 kali, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi 11 kali. Kemudian dari ada salamun qaulami rabbil rahim ayat 58 surat Yasin dibaca 110 kali ya. Kemudian tasbih lengkap ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 110. Kemudian baca Al-Qadar sebanyak-banyaknya gitu ya, sebanyak-banyaknya, dan doa mohon ampunan Allah yaitu Allahumma innaka afuwun thayyibul afa fa'fu anni sampai menjelang makan sahur. Tapi yang enggak puasa berarti kan sampai melayani ya, melayani keluarga gitu ya, melayani keluarga untuk bisa membersamai makan sahur gitu ya. Nah, udah saya share ya, ada di grup ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mencatat aja ya. Ada di grup sudah saya share lengkap gitu ya. Alhamdulillah. Demikian ya Bapak Ibu semua, semangat seluruhnya untuk menggapai keajaiban, terutama keajaiban nanti kita mendapatkan husnul khotimah. Keajaiban saat di dunia insya Allah kita mudah dapatkan. Nah kita tidak tahu bagaimana hari akhir kita, maka terus untuk upayakan kita bisa meraih husnul khotimah dengan memperbanyak pendekatan diri kita kepada Allah melalui amalan-amalan terbaik kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Seperti itu ya Bapak Ibu, kita bersyukur sekali pada pagi hari ini kita telah menabung amalan baik, yaitu kita ada masuk ke majelis taklim, kita masuk ke majelis zikir dengan membaca Al-Waqiah, Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang lain, dan juga adalah kajian ilmu untuk memberikan makanan yang terbaik untuk wilayah sadar dan wilayah bawah sadar kita yang nanti selanjutnya kita akan mudah dijaga oleh Allah, disayang oleh Allah dan selalu ajaib. Demikian ya Bapak Ibu semua, sampai jumpa ada di grup WA ya. Silakan nanti Bapak Ibu untuk pol-polan ya di 10 malam terakhir ini ya, 10 hari terakhir siang malam Bapak Ibu silakan pol-polan baca Al-Quran ya. Untuk yang tidak menstruasi ya, untuk bisa hataman kembali, mungkin di masjid sudah hataman, nah kemudian nanti didoubling kembali, karena ini kesempatan untuk mendownload energi besar ya, karena satu dunia menjalankan ibadah puasa, apalagi di akhir Ramadan ini semua seperti ini ya, berlomba membaca Al-Quran. Kita bisa dengar dari suara pengeras yang ada di masjid ya, dari sore hari itu sudah membaca Al-Quran sampai malam. Nah kita jangan ketinggalan ya Bapak Ibu ya, di samping adalah iktikaf kita kerjakan. Seperti itu Bapak Ibu semua, semoga jadi bekal terbaik saat kita nanti ada di alam keabadian. Kita selalu disayang oleh Allah, banyak cahaya dan mendapatkan surga terbaik darinya. Amin. Bapak Ibu mohon maaf lahir batin dari saya dan juga Bunda Pita. Saya karena juga mau akan lanjut ya Insan Mulia, ini sebentar lagi mulai juga, saya siap-siap untuk tempatnya. Mohon maaf lahir batin dari saya dan Bunda Pita apabila ada ketidaktepatan dalam penyampaian ya Bapak Ibu. Kita jumpa ada di grup WA, tetap bersama ada di sana. Ayo wujudkan dari semangat kita belajar aset-aset yang lain untuk bersama kita mengenal ilmu magnet rezeki. Indahnya kita bersiar
untuk perbaikan ekonomi kita, ya kemudian disinilah nanti kita bisa melakukan ada amalia-amalia yang makin bertambah kembali. Ya, demikian Bapak Ibu, setelah kita minta maaf bersama-sama, ya saling memaafkan pula, kita mohon ampunan kepada Allah. Mari Bapak Ibu dengan doa penutup kafaratul majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bunda Akifah, Bapak Ibu semua yang di Zoom ya, dan juga ada di Google Meet, mohon undur diri ya. Selamat istirahat Bapak Ibu ya, selamat berbahagia bersama keluarga.